Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dendi, dalam channel saya ini. Saya doakan para viewers selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan diberikan rezeki yang melimpah bagi para viewers kalian, termasuk para subscriber saya, dan juga yang baru bergabung dalam channel saya ini. Oke, para viewers kalian, kita berdoa juga ya, semoga pandemi segera berakhir karena kita biar bisa beraktivitas seperti biasanya, kemudian bisa jalan-jalan ataupun melakukan eksplorasi-eksplorasi ke berbagai tempat yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Perang Vietnam. Apa sih yang bisa kalian bayangkan atau pikirkan tentang Perang Vietnam? Ya, karena ada kata perang pasti perang ya. Tapi ya mungkin ketika mendengar kata Vietnam, misalnya kita mungkin terngiang dengan film Rambo gitu kan, ataupun Call of Duty Black Ops ya, yang pertama tapi ya, walaupun yang Cold War juga ada gitu pembahasan tentang perang Vietnamnya. Gitu. Tapi yang jelas kalau kita bicara perang Vietnam ini juga tidak lepas menyinggung soal yang namanya apa ya? Ya, revolusi budaya itu kalau menurut saya, di mana terjadi gejolak-gejolak yang terjadi terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Oke, baiklah para viewers sekalian, lock and load ya, persiapan ya buat kalian semua. Kita mungkin akan membagi perang Vietnam ini dalam beberapa bagian. Jadi stay tune terus ya di channel saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya, serta bagi yang belum nonton video-video saya sebelumnya, linknya akan saya berikan di atas. Oke, lock and load. Let's begin. Oke, kalau kita bicara perang Vietnam, sesungguhnya kita harus mengurut dari yang pertama dulu mengenai nasionalisme di Vietnam. Yang perlu kita ketahui pertama, Vietnam merupakan sebuah negara di Asia Tenggara yang dikuasai atau seperti dijajah oleh Prancis. Walaupun Vietnam sendiri punya kekaisaran atau kerajaan yang salah satunya dari dinasti Nguyen. Kemudian nasionalisme di Vietnam itu memang muncul sejak adanya penjajahan atau kolonialisme di negaranya. Kemudian ada perang Jepang-Rusia, revolusi Tiongkok tahun 1911, munculnya Perang Dunia Pertama yang di salah satu akhir dari Perang Dunia Pertama ini kan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengeluarkan 14 points kalau tidak salah ya. Silakan viewers dikoreksi jika memang ada yang kurang tepat mengenai tadi. Di mana 14 points ini memberikan pengaruh yang cukup luar biasa bagi pergerakan nasional di Asia dan Afrika karena menyadari bahwa adanya bebas dari rasa takut dan bebas untuk mandiri. Salah satunya itu garis besarnya seperti itu. Kemudian gerakan nasionalisme di Vietnam, jadi hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Munculnya gerakan nasionalisme ini diiringi dengan adanya apa namanya organisasi-organisasi pergerakan. Salah satunya Restoration League ya, yang terinspirasi dari kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Setelah Jepang mengalahkan Rusia dalam perang di laut dan di daratan Manchuria, sekitar Manchuria atau Cina ketika itu. Dan menjadikan Jepang sebagai contoh. Kemudian bentuk organisasi lainnya ada Partai Nasionalis Indochina, Partai Komunis, kemudian yang dikenal sebagai Ho Chi Minh, itu nama tokohnya. Tapi tokoh Ho Chi Minh ini jangan salah, dia bukan tokoh sembarangan. Dia tidak hanya terkenal di negaranya, tapi juga mengenal tokoh-tokoh pergerakan lain yang ada di Asia dan Afrika. Salah satunya Tan Malaka, kemudian Muhammad Hatta, bahkan antara Ho Chi Minh dan Hatta pun dalam suatu sumber yang pernah saya dapat, ini sumbernya dari mantan seorang menteri dulu yang pernah kuliah di Perancis. Di suatu tempat di Perancis, mungkin di sekitar luar kota Paris,
tokoh-tokoh Ho Chi Minh ini, tokoh seperti Ho Chi Minh, Nehru, bahkan Hatta itu saling kongko gitu. Istilahnya bahasa sekarang tuh kongko ya. Ya, bertemu saling bicara tentang masa depan masing-masing negara mereka. Oke, kemudian ada Partai Demokrat Indochina, Sosialis Indochina. Itu salah satunya. Lalu bagaimana kondisi Vietnam atau Indochina pada saat Perang Dunia Kedua? Nah, ketika Prancis kalah dalam serangan Paman Hitler tahun sekitar 1940-an, ya silakan koreksi kalau saya salah ya, 39 atau 40, ketika Prancis berhasil dikalahkan dan Prancis terbelah antara Prancis yang bentukan Jerman, yang didukung oleh Jerman atau dikenal sebagai Vichy. Kemudian ada yang menyebutnya sebagai satu gerakan lagi yang bernama Prancis Bebas atau Prancis Merdeka. Itu yang ada di Inggris. Jadi orang-orang Prancis yang sempat melarikan diri dari Prancis saat Uncle Hitler melancarkan Blitzkrieg ke front barat, mereka mengungsi ke Inggris dan mendirikan pemerintahan sementara di London. Dengan wakilnya adalah Charles de Gaulle. Kemudian sedangkan di Prancis sendiri, ya ibu kotanya kan dikuasai oleh Hitler, oleh Jerman ketika itu, maka pemerintahan yang disebut tanda kutip ini adalah boneka, dipindahkan ke sebuah tempat bernama Vichy, makanya disebut pemerintahan Vichy. Itu gambarannya. Dan bagaimana Vietnam juga ditaklukkan oleh Jepang. Sesungguhnya sih tidak ditaklukkan, tapi mau nggak punya pilihan daripada mereka perang. Ya udah, berhubung pemerintahan Vichy yang istilahnya tanda kutip adalah yang resmi di situ, maka Jepang yang merupakan sekutu dari Jerman merasa perlu untuk masuk ke sana, dan Prancis nggak bisa berbuat apa-apa karena ya perintah dari apa memang seperti itu, ya udah diberikan keleluasaan. Jadi semacam batu pijakan Jepang. Jadi Indochina ini dijadikan batu pijakan Jepang untuk melakukan invasi berikutnya ke wilayah selatan. Kemudian pemerintahan Prancis Vichy tetap ada namun dalam kendali Jepang. Ya, karena dianggap pemerintahan yang resmi, maka Jepang merasa tidak perlu mengambil kendali secara penuh. Walaupun nanti menjelang akhir perang, ketika Jerman mengalami kemunduran dan lebih tepatnya Jerman kalah, maka Jepang langsung mengambil alih kendali tersebut. Oke, jangan lupa ya untuk misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, lanjut kita ke bagian berikutnya. Oke, 1945 pemerintahan Prancis Vichy dijatuhkan. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, Jepang membentuk kerajaan Vietnam, membentuk sebuah pemerintahan, mungkin ilustrasinya sama seperti yang diharapkan oleh tokoh pergerakan kita ya. Jadi dijanjikan kemerdekaan. Nah, Vietnam pun juga sama. Di mana Vietnam ketika itu dibentuk pemerintahan dengan pemimpinnya Kaisar Bao Dai, itu kaisar yang terakhir di Vietnam. Namun sayangnya ini nggak bertahan lama. Kemudian poin selanjutnya, Ho Chi Minh tahun 1941 berhasil menyatukan gerakan-gerakan nasionalisme di Vietnam dengan satu tujuan, Vietnam merdeka. Memang Ho Chi Minh sendiri memang penganut komunis, tetapi dia bisa merangkul gerakan-gerakan politik yang non komunis. Non komunis ini dalam arti yang punya tujuannya sama, yaitu merdeka. Nah, setelah kemudian tahun 41 Vietnam ini berhasil memperoleh dukungan luas, terutama dari sekutu, terlebih lagi dari Amerika Serikat. Amerika Serikat, Tiongkok, bahkan Prancis merdeka yang didukung oleh de Gaulle. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk melakukan sabotase ataupun serangan-serangan gerilya terhadap posisi-posisi Jepang yang ada di kawasan Indochina. Dengan harapan apa?
dengan harapan Ho Chi Minh mendapat bantuan atau pengakuan apabila perang berikutnya berlangsung, yaitu mengenai kemerdekaan. Maka tak pelak, dari beberapa literatur yang saya baca atau yang saya tonton, sesungguhnya Ho Chi Minh ini dekat dengan Amerika. Cuman ketika berakhir perang, ya perwira-perwira Amerika yang percaya bahwa mereka ingin jadi sebuah negara merdeka, sirna karena liaison officer-nya mati, ya, dan satu lagi kekhawatiran akan Uni Soviet atau ya penyebaran komunisme itu sendiri. Oke. 2 September 1945, Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Ya, tapi jangan salah, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menerima karena ya itu tadi sebagai kekuatan politik yang sah, istilahnya gitu. Kemudian penyebab perang Vietnam sendiri, jadi ini dapat dikatakan perang yang pertama ya, berdasarkan perjanjian Potsdam 2 Agustus 45 ditetapkan bahwa Indochina sebelah utara garis lintang 16 akan diduduki oleh tentara Tiongkok, kemudian yang selatannya diduduki oleh Inggris. Jadi ini secara tidak langsung mirip dengan Korea, yaitu garis 38 derajat ya, kalau tidak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. 38 derajat di mana utara yang berbatasan dengan Cina atau Manchuria itu diserahkan kepada Uni Soviet, sedangkan yang selatannya diserahkan kepada Amerika Serikat. Itu gambarannya. Nah, untuk lebih lihatnya, kenapa kok bisa demikian? Karena Vietnam sebelum kedatangan Inggris dalam keadaan vacuum of power, disebabkan satu, Jepang itu tidak diserang langsung wilayahnya. Jadi wilayah-wilayah di Asia Tenggara itu tidak diserang oleh sekutu. Tidak, kenapa? Ya, perangnya bakal lama, satu itu. Kedua, daripada kita nyerang bebasin satu-satu, udah kita serang aja induknya, yaitu Kepulauan Jepang. Ya, puncaknya bom atom jatuh, kemudian Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang, maka Jepang menyerah. Dan apa yang terjadi? Berhubung perintah dari Tokyo adalah mempertahankan apa yang tidak bisa dipertahankan, memang ambigu sih bahasanya, maka vacuum of power. Jadi tujuan tentara Jepang ketika Kaisar menyatakan menyerah secara siaran radio ya, secara lisan, kemudian diiringi dengan pemerintah Jepang secara resmi, maka tentara Jepang di wilayah-wilayah yang dikuasainya itu bertugas hanya sebagai semacam polisi atau hanya menjaga ketertiban sampai sekutu datang dan memulangkan tentara Jepang ini ke wilayah asalnya atau ke negaranya setelah melalui tahap screening atau penyaringan. Karena kan tujuannya untuk apa? Mencari penjahat perang, war crimes. Walaupun sesungguhnya ya tidak banyak yang tahu, Jepang pada dasarnya banyak melakukan kekejaman atau kekerasan, kejahatan perang ya, dikarenakan mereka tidak pernah meratifikasi Konvensi Jenewa. Terlebih lagi budaya Jepang, khususnya semangat Bushido atau semangat samurai, di mana menyerah itu adalah sesuatu hal yang memalukan or disgrace itu. Sehingga nggak layak untuk hidup. Jadi wajar kalau misalnya yang kalah itu pada masa awal Perang Pasifik, banyak tentara-tentara Inggris, Hindia Belanda, atau Australia yang ketangkap, ya mati, dipenggal, termasuk Amerika juga. Itu contohnya. Oke. Jadi, Inggris baru mendarat di Vietnam pada 13 September 1945. Tapi mengapa kok Inggris bukan Amerika? Karena memang dalam kesepakatan di Potsdam, poin-poinnya adalah wilayah daratan di Asia itu diberikan wewenangnya kepada Inggris dan Republik Cina yang di bawah Jenderalisme Chiang Kai-shek. Dan bagian kepulauan kayak Guadalcanal dan sebagainya
termasuk Hollandia dan sebagainya, masuk Filipina itu diberikan kepada Amerika Serikat dan Australia. Nah, karena vacuum of power inilah yang dimanfaatkan oleh Ho Chi Minh untuk memproklamasikan Vietnam pada 2 September 1945. Jadi kondisinya hampir mirip ya dengan yang di Indonesia. Memanfaatkan vacuum of power, bukan vacuum cleaner. Itu. Lanjut. Oke. Kedatangan Inggris ini di Vietnam tujuannya adalah satu, untuk melakukan menjemput tahanan perang, sekaligus secara tidak langsung mengembalikan Prancis ke Vietnam, di mana tentara Prancis memang bergabung dengan tentara Inggris ketika memasuki Vietnam, di mana tentara Prancis dengan dukungan Inggris berhasil menguasai seluruh Vietnam Selatan. Pada 23 September, Inggris mengembalikan seluruh Vietnam Selatan ke Prancis sebagai yang empunya tempat. Alhamdulillah, angin. Nah, mungkin ini aja dulu ya para viewers sekalian, lanjutan part pertama. Jadi saya putuskan ini adalah part pertama dari perang Vietnam. Nanti tunggu beberapa waktu kemudian, saya nanti akan mengupload ini karena saya ingin istirahat dulu sebentar. Intinya sih saya mau kamar mandi gitu. Jadi saya sudahi dulu. Jadi video ini adalah part pertama dari perang Vietnam. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel saya, dan tetap semangat. Terima kasih, tetap semangat, positif, dan jangan lupa untuk makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.